Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183112700650004 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video ringkasan mata kuliah Enterprise Research Planning dari materi 9 sampai dengan materi 15. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 sebelum ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Research Planning kelas R04. Pertemuan 9 dengan judul Marketing Information System and Sales Order Process. Penjualan yang terdiri dari direct sales, yaitu menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Yang kedua, wholesale, yaitu harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar, dan jika tidak, customer harus ditangani oleh divisi direct sales. Customer menerima 2% diskon jika membayar invoice di dalam jangka waktu 10 hari dan jatuh temponya selama 30 hari. Filter Snacker juga menjual bar yang dibungkus dengan merek toko untuk jaringan tertentu. Dan bisa dilihat gambar di bawah sini, yaitu gambar sales process. Selanjutnya, sales quotation and orders. Sales quotation yaitu suatu penawaran harga kepada customer, sedangkan sales orders yaitu suatu pesanan penjualan dari customer. Selanjutnya, order filling. Packing list dan shipping labels dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan picking, packing, dan delivery. Selanjutnya, accounting and invoicing. Data dari sales order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice, dan kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partial shipment ataupun perubahan lainnya. Lalu ada payment and returns, yaitu customer yang membayar di bawah 10 hari mendapatkan diskon 2%, dan nota debit dari customer terkait dengan return maupun klaim produk cacat juga perlu menjadi perhatian. Selanjutnya, sales and distribution pada Enterprise Research Planning. Sistem ERP ini dapat meningkatkan proses terkait dengan sales order process karena menggunakan database terpusat sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan entry dan meningkatkan akurasi informasi secara real time bagi semua user. Sistem ERP juga dapat melakukan track terhadap seluruh transaksi seperti invoice, packing list, RMI number, dan pembayaran. Selanjutnya, event pada SAP ERP. Yang pertama, pre-sale activity. Yang kedua, sales order processing. Selanjutnya, yang ketiga, inventory sourcing. Yang keempat, delivery. Yang kelima, billing. Yang keenam, payment. Selanjutnya, proses flow, dan gambarnya bisa dilihat di bawah sini. Flow proses terdiri dari inquiry, yang kedua question dengan atau tanpa referensi ke inquiry, yang ketiga sales order dengan referensi ke question, yang keempat question contract, dan yang kelima sales order dengan referensi ke kontrak. Selanjutnya, key point yang terdiri dari membuat inquiry dengan status rilis kepada pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, question dengan harga otomatis dan inquiry. Yang ketiga, sales order dengan referensi ke question atau contracts. Dan yang keempat, credit limit check. Dan bisa dilihat gambar di bawah sini, yaitu gambar order filling. Selanjutnya, gambar taking order pada SAP R3. Pertemuan 10 dengan judul Proses Produksi dan SCM. Tujuan dari production planning yaitu menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijalankan. Selanjutnya, 3 pendekatan pada produksi. Yang pertama, make to stock atau MTS.
Item ini dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order yang kebanyakan produk konsumen seperti sabun dan snack dibuat dengan cara seperti ini. Selanjutnya yang kedua, make to order atau MTO, yaitu item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer. Dan yang ketiga, assembler to order, yaitu item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO dan produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO. Selanjutnya, tahapan production, planning, dan control. Gambarnya bisa dilihat di bawah sini. RCCP menguji MPS. RCCP ditampilkan pada suatu lot profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin, dan peralatan, kapasitas gudang, kapasitas pemasok dan part, dan sumber daya keuangan. CRP penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai hasil MRP. Modifikasi dilakukan dengan lembur, perubahan routing, maupun subkontrak. Dan jika kapasitas yang dapat digunakan tidak mencukupi meskipun telah melakukan modifikasi dan perubahan terhadap MPS perlu dilakukan. Selanjutnya, bad cross function team. Yang pertama, perubahan teknis tidak dikomunikasikan ke tim lain. Yang kedua, tim marketing tidak tahu beban dari sistem produksi dan membuat keputusan tanpa diskusi dengan bagian produksi. Yang ketiga, information material yang terlambat dari pemasok tidak dikomunikasikan dengan fungsi lain. Dan yang keempat, pada saat pengeluaran persediaan orang gudang sering lupa menginput ke sistem. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada komunikasi. Yang pertama, sharing informasi antara bagian MRS dengan produksi, di mana meeting MRS sering mengabaikan bagian produksi terutama terkait dengan rencana promosi yang dapat menyebabkan lonjakan permintaan. Selanjutnya yang kedua, lonjakan permintaan menyebabkan persediaan habis sehingga bagian produksi perlu melakukan lembur untuk mengisi kembali dan menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga, peningkatan produksi dapat menyebabkan kekurangan bahan baku, pembungkus, dan kotak. Dan yang keempat, lonjakan yang tidak terencana menimbulkan frustasi pada bagian produksi dan meningkatkan biaya serta resiko. Selanjutnya, masalah persediaan. Data persediaan tidak tercatat secara up-to-date, di mana tidak ada informasi persediaan yang telah terjual tetapi belum dikirim. Permasalahan timbul ketika ada dua order dalam jumlah besar tiba pada saat yang sama, sehingga menyebabkan persediaan jenis tertentu habis seketika, sehingga perlu segera diproduksi untuk pengisian kembali. Selanjutnya, masalah akuntansi dan pembelian. Yang pertama, kebanyakan industri menggunakan standar cost, tetapi metode ini perlu disesuaikan kembali pada setiap periodenya. Yang kedua, biaya bahan baku dipengaruhi oleh ongkos pembelian yang dapat saja berfluktuasi. Yang ketiga, manajer produksi tidak dapat memberikan proyeksi kebutuhan bahan baku yang sebenarnya. Yang keempat, ongkos tenaga kerja berfluktuasi karena adanya kebijakan lembur. Materi selanjutnya yaitu pertemuan 11 dengan judul Sales and Operation Process. Enterprise Research Planning atau ERP berakar dari Materials Requirement Planning atau MRP. Supply Chain Management melihat kepada keseluruhan sistem supply dari bahan baku sampai kepada barang jadi pada rak pengecer. 3 prinsip penting. Yang pertama, menggunakan self forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan agregat untuk semua produk. Perencanaan agregat menyederhanakan proses perencanaan untuk interval waktu bulan maupun 4 bulanan. Yang kedua, memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk-produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Dan yang ketiga, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, aggregate planning dan SNOP atau Sales and Operation Planning. Pada ERP disebut sebagai Sales and Operation Planning yang merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup jumlah produksi dalam unit agregat, kapasitas yang diperlukan, dan rencana tenaga kerja.
Selanjutnya, hasil dari aggregate planning yang pertama, kuantitas produksi dari regular time, overtime, dan subcontracted time yang digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan tingkat pembelian pada supplier. Yang kedua, penyimpanan persediaan yang digunakan untuk menentukan berapa ukuran gudang dan modal kerja yang diperlukan. Yang ketiga, kuantitas backlog atau stock out digunakan untuk menentukan bagaimana service level customer. Yang keempat, high rate atau rate of tenaga kerja yang digunakan untuk menentukan isu terkait tenaga kerja yang akan dihadapi. Dan yang kelima, increase atau decrease machine capacity yang digunakan untuk menentukan jika peralatan baru perlu diadakan. Selanjutnya, sales and operation. Yang pertama, bagaimana kalau utilitas tidak mencukupi apa yang dapat dilakukan. Yang kedua, produksi dengan mengabaikan sales forecast dengan mengurangi aktivitas promosi untuk mengurangi penjualan atau impact pada service level. Yang ketiga, cash strategi, yaitu meningkatkan atau menurunkan kapasitas untuk mengimbangi demand. Yang keempat, level strategi yang digunakan untuk memproduksi lebih banyak di periode lebih awal, tetapi meningkatkan biaya persediaan dan produksi kadaluarsa. Yang kelima, mix strategi, yaitu fokus pada produksi item yang lebih menguntungkan dan pendekatan linear programming. Dan yang keenam, mengkombinasikan ketiga pendekatan di atas. Dan bisa dilihat pada gambar di bawah ini, strategi pendekatan terdapat cash strategi, level strategi, dan mix strategi. Selanjutnya, production planning pada SAP ERP. Yang pertama, sales forecasting, yaitu kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Yang kedua, sales and operation planning atau aggregate planning, yaitu kegiatan untuk menentukan apa yang akan perusahaan produksi. Yang ketiga, demand management, yaitu perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual atau MPS. Yang keempat, material requirement planning atau MRP yang menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Proses ini menjawab material apa yang harus dipesan sehingga dapat memenuhi tingkat produksi tertentu. Yang kelima, purchasing atau informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Yang keenam, detail scheduling, yaitu menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dari jadwal produksi. Dan yang ketujuh, production, yaitu menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian dan menjawab apa yang harus diproduksi. Dan gambarnya bisa dilihat di bawah sini. Selanjutnya, sales and operation pada SAP ERP. Yang pertama, input ke proses ini berasal dari sales forecasting yang disediakan oleh IMORS. Yang kedua, output dari langkah ini adalah menyeimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, production plan menjadi input bagi langkah berikutnya, yaitu demand management. Dan tujuannya adalah membuat suatu perencanaan produksi yang memenuhi demand tanpa melampaui kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Dan langkah ini membutuhkan penentuan dan pengalaman. Selanjutnya, sales forecasting, yaitu peramalan penjualan dapat menggunakan data tahun lalu dikombinasikan dengan inisiatif marketing tahun ini untuk memprediksi penjualan ke depan. Selanjutnya, forecasting pada SAP RO3. Di dalam forecasting, koreksi terhadap data histori, dan jika sah, yang pertama, produksi tidak dapat memenuhi demand sehingga data histori tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, kondisi tidak biasanya seperti cuaca mempengaruhi demand. Dan yang ketiga, efek dari promosi penjualan perlu dikeluarkan dari data. Dan gambarnya bisa dilihat di bawah sini, yaitu koreksi data pada forecast. Materi selanjutnya yaitu pertemuan 12 dengan judul Material Requirement Process atau MRP.
Pembahasan pertama yaitu Sales and Operation, dan pada tahapan RCCP perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dan dengan memperhitungkan sumber daya yang terbatas seperti lini produksi yang memiliki kapasitas terbatas atau bottleneck. Selanjutnya, safety stock di bulan Mei untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada bulan Juni untuk menjaga utilisasi tidak melebihi 95% atau spare kapasitas untuk change over breakdown, dan bisa dilihat pada gambar di bawah sini. Dan demand management yaitu hasil dari sales and operation adalah production plan. Yang pertama, demand management yang menghubungkan sales, operation, and planning dengan detail scheduling dan MRP melalui Master Production Scheduling atau MPS. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses, dan MPS juga merupakan input kepada material requirement planning. Pada filter snackers, proses demand management memecahkan rencana SOP bulanan menjadi mingguan dan harian. Proses demand management pada SAP R3 menggunakan kalender pabrik untuk menentukan jumlah hari kerja pada minggu dan bulan tertentu. Selanjutnya, Master Production Scheduling, yaitu suatu pertanyaan apa, berapa banyak, dan kapan suatu produk akhir direncanakan untuk produksi sepanjang periode perencanaan. MPS merupakan hasil disaggregate dan implementasi dari production plan. Selanjutnya, Bill of Material atau BOM. Bill of Material merupakan komponen dari barang kebutuhan pada proses manufaktur untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, di mana daftar barang tersebut dapat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan produksi yang mampu menghasilkan barang jadi atau setengah jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, lead time, yang BOM digunakan untuk menghitung berapa banyak dari masing-masing material yang diperlukan untuk memproduksi suatu finish produk. Tentukan waktu dan kuantitas dari PO membutuhkan informasi lead time dan lot sizing. Dan untuk PO lead time meliputi waktu yang dibutuhkan supplier untuk menerima dan memproses order, waktu pengeluaran stok, packing, memuat ke truk dan mengirim, dan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan penerima untuk memproses penerimaan. Plan orderly release merupakan sebuah rekomendasi dari proses kalkulasi MRP terhadap material yang harus dipesan atau diproduksi untuk memenuhi MPS. Plan order harus dikonversi menjadi purchase requisition atau PR sebelum Departemen Pembelian memulai proses pembuatan purchase order. Materi selanjutnya, pertemuan 13 dengan judul Detail Scheduling. Detail scheduling yaitu digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detail scheduling adalah proses yang rumit, dan detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing file, lot size, dan work center files. Selanjutnya, pada filter snacker, yang pertama, karena kapasitas mixing pada feeder snacker adalah lebih besar daripada lini kapasitas baking, penjadwalan pada feeder snacker berfokus pada lini baking. Selanjutnya, yang kedua, repetitive manufacturing dapat digunakan untuk menjadwalkan produksi pada feeder snacker. Repetitive manufacturing planning merupakan sebuah manufaktur berulang yang memiliki produksi produk yang identik atau sama. Dan gambarnya bisa dilihat di bawah sini. Selanjutnya, discrete versus repetitive. Discrete manufacturing merupakan manufaktur yang melibatkan produksi produk yang berbeda, dan setiap unitnya memungkinkan akan menghasilkan produk yang berbeda. Selanjutnya, production activity control. PAC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama, priority control yang memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas atau material requirement plan. Yang kedua, capacity control
yaitu memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja waktu peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Dan di bawah sini terdapat gambar planning file. Selanjutnya, hubungan produksi dan accounting. Yang pertama, data yang dimasukkan pada sistem SAP or R3 melalui suatu PC, barcode scan, wireless PDA, atau teknologi RFID. Yang kedua, karena SAP R3 adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Yang ketiga, sebagai contoh, goods receipt menyederhanakan koneksi antara penerimaan material dari supplier dan PO yang menghasilkannya. Selanjutnya, traditional supply chains. Di dalam traditional supply chains, informasi dikirim melalui rantai supply secara reaktif. Informasi atau perubahan kepada customer demand mungkin tidak mencapai supplier dalam hari atau minggu. Materi selanjutnya yaitu pertemuan ke-14 dengan judul Accounting Process. Pembahasan yang pertama, aktivitas akuntansi. Umumnya dapat diklasifikasikan sebagai akuntansi keuangan. Kedua, akuntansi manajerial. Yang ketiga, akuntansi pajak. Selanjutnya, neraca merupakan ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku dan bahan jadi, harta tetap, hutang dagang, bank dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Selanjutnya, laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya dan laba atau rugi untuk satu periode waktu, biasanya per kuartal. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor, juga merupakan informasi penting bagi manajer yang bertugas pada operasi sehari-hari. Dan bisa dilihat di bawah sini terdapat gambar dari SAP R3. Selanjutnya, managerial accounting. Yang pertama berkaitan dengan penentuan cost dan profitability dari suatu aktivitas perusahaan. Yang kedua, informasi high level ditujukan pada laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Yang ketiga, tujuan dari akuntansi manajerial adalah menyediakan informasi terperinci untuk pembuatan keputusan, membuat budget, menentukan keuntungan dari produk tertentu atau regional tertentu atau kampanye pemasaran. Yang keempat, akuntansi manajerial menghasilkan informasi yang mana digunakan oleh manajer untuk mengendalikan aktivitas perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi pertemuan ke-15 dengan judul Human Research Process. Fungsi dari Human Research Process yang pertama, menarik, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Yang ketiga, memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka. Dan yang keempat, menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Selanjutnya, proses recruitment. Departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian Human Research dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi, posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan seperti sementara, part-time, full-time, atau PKL. Yang keempat, kebutuhan kapan dibutuhkannya. Yang kelima, berdasarkan informasi tersebut, bagian Human Research mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan turnover. Yang pertama, biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar atau menyesuaikan diri. Yang kedua, untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan, maupun supplier relationship maupun customer relationship. Yang ketiga, turnover terkait dengan kompensasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, time management. Yang pertama, waktu kerja diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. Yang kedua, data terkait dengan waktu kerja juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya.
Selanjutnya, payroll processing. Yang pertama, proses pengajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua, elemen penting pada proses payroll adalah perhitungan upah, kesejahteraan, potongan, jam sostek, dan perpanjangan. Selanjutnya, training dan development. Terdiri dari training dan pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. Human Resource merencanakan dan menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Training dan development adalah penting untuk perencanaan pensiun dan perencanaan karir, dan talent management dan development program juga meliputi rotasi kerja. Sekian pembahasan dari ringkasan materi 9 sampai dengan materi 15 mata kuliah Enterprise Research Planning yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.